dulu ya. Oke. Nih, kita tingkatkan konsentrasi kita dengan permainan ini. Nih, tugasnya ya. Mengucapkan warna. Ingat, bukan tulisan tapi warna. Tahu kan? Misalkan biru, warna biru, bukan tulisannya. Ingat, konsentrasi. Ya, nanti. Siap. Oke, latihan dulu ya. Oke. Apa ini? Oke. Ini? Kuning. Oke. Ini? Hijau. Oke, lagi? Kuning. Merah. Putih. Hijau. Bisa kan? Bisa. Oke, siap. Siap. Ini apa? Kelihatan nggak? Ini? Oke. Ini? Apa ini warna apa? Ingat, warnanya bukan tulisannya. Oke. Sekali lagi. Ini apa? Ini? Ini? Biru putih. Ini? Oke. Ini? Kelihatan nggak? Ini? Hati, oke. Bukan saya, ada Rifki. Apa kuning? Apa kuning? Oke, ini? Ada di warna apa? Oke. Sip. Udah ya? Udah fokus kan sekarang? Udah? Udah. Konsentrasi. Oke, siap. Oke, untuk hari ini kita membahas soal nilai-nilai Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu nggak Pancasila? Jadi suka ada di kelas ya, kita mau punya soalnya. Apa sih Pancasila? Biasanya di sini kita baca nih Pancasila bareng-bareng di belakang. Ada kan? Masih ingat nggak Pancasila? 1 apa? Oke, 2. 3. Oke, 4. Oke, 5. Oke, berarti hafal semua ya. Tapi apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu? Sebelum masuk ke nilai-nilainya kita sih apa sih? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Ada yang lagi ada nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu nggak? Yang belakang ada yang tahu nggak? Kenapa Pancasila punya itu gambar burung Garuda? Udah nggak? Garuda Pancasila kan? Ada lagi nggak? Pancasila. Oke, ada hidungnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum mengenal nilai-nilai Pancasila, kita masuk ke apa itu Pancasila? Oke, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang memiliki 5 dasar. Ada 5 kan tadi? 5 dasar. Oke. Yang dilambangkan dengan gambar burung Garuda, memiliki perisai di dalamnya dengan simbol-simbol yang mewakili dari tiap butir dari Pancasila serta mencengkram pita putih. Pita putihnya di mana? Di bawah di kakinya dengan tulisan apa cara? Apa? Ini kan ada yang tahu? Oke, beda kelas 2. Oke, sip. Berarti udah tahu sekarang ya apa cara Pancasila itu? Itu ideologi dasar. Oke, berarti dasar dari kita ya, pemikiran. Jadi ideologi itu sebuah buah pemikiran yang mengatur dasar. Oke. Tadi udah ya, butir-butir Pancasilanya. Tadi udah apa kan ya? Ya. Ini butir-butir yang isi-isi dari Pancasila. Tapi nilai-nilainya apa sih? Ya, harus kita terapkan sehari-hari
dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar soal itu. Oke? Sebelumnya ada gambar Pancasila nih. Ada yang tahu nggak ini Pancasila ada lambang-lambangnya, arti-artinya? Tahu semua? Benar? Oke, yang tadi ada pita di bawah nih, Bhinneka Tunggal Ika, sudah mudah. Oke, ini lambangnya perisai katanya, perisai. Ada simbol apa aja yang pertama nih? Yang bintang. Bintang dulu, jangan semuanya. Bintang apa tadi? Pertemanan yang maha besar. Oke, itu ada yang kedua. Ada rantai, apa rantai itu nggak? Oke, yang ketiga ada beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Simbol-simbol dan silanya nih. Ada atau juga maknanya nih dari jumlah-jumlah burung yang ada di burung Garuda nih. Seperti yang nih, ekor. Ada 8 mulai burung ekor. Menandakan? Tidak tahu? Masih ingat nggak kita merdeka di bulan apa? Bulan berapa? Bulan Agustus bulan ke-8. Yang ekor ini melambangkan bulan kita Indonesia kita ini merdeka bulan 8 atau bulan Agustus. Oke. Nih, ada di sini yang di atas ekor sebelah sini. 19 poin dulu nih, belum selesai di sini. Apa sih 19? Ingat nih, kita merdeka tuh 17 Agustus ya. Agustus 1945 atau 17/08/1945. Nah, yang 19 ini berpasangan dengan burung leher di atas 45. Berarti menandakan tak tahun kita merdeka nih. Yang di bawah 19, yang di sini di bawah desain, yang di lehernya 45 tahun kita merdeka. Ada lagi yang saya nih masing-masing 17. Itu tanggal kemerdekaan kita. Berarti penuh dengan makna ya, gambar Garuda itu ya. Ingat-ingat nanti suatu waktu misalkan ada yang tanya apa itu burung Garuda, Pancasila apa itu apa. Oke. Sekarang nih yang dibahas hari ini kita ini bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba udah ada yang menerapkan belum? Kira-kira kalian sehari-hari Pancasila tadi yang pertama kali biasa. Kira-kira apa? Ada yang menerapkan sehari-hari itu dulu? Ada suka ngaji kan di sini? Jadi ngaji ya, suka ngaji ya. Oke, nah kalian taat pada aturan agama, itu salah satu pengaplikasian dari sila pertama ketuhanan. Oke, kita sambil bahas ya. Boleh sambil ditulis. Nih, yang pertama penerapan sila satu. Yang satu apa tadi? Ketuhanan yang maha esa. Oke, ini salah satunya. Yang pertama selalu mentaati aturan agama dan senantiasa mengamalkannya. Masih ingat kan kata guru ngaji? Kalau kita ngaji ngawas Al-Quran biasanya dibaca jangan lupa diamalkan kan? Bener kan? Selalu diingatkan, selalu diamalkan. Gitu. Karena dibaca aja bisa lupa. Kalau diamalkan, insya Allah nanti si ilmu yang kita punya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kedua, berdoa dan bersyukur. Tadi kita pagi-pagi sebelum mulai kegiatan kita berdoa ya, dan senantiasa bersyukur. Kalau dapat ini, jangan hanya dapat kabar gembira kayak gitu, kita bersyukur alhamdulillah. Gitu. Kadang gini kabar yang yang kurang menggembirakan juga, tapi kita bersyukur karena itu ujian dari Allah, tandanya Allah sayang kepada kita. Oke. Jadi harus tetap bersyukur. Ingat. Terus ada toleransi antar umat beragama. Alhamdulillah kita di sini semua muslim ya, gitu. Tapi tetap
harus tetap kita memegang toleransi antar umat beragama. Kenapa? Karena kita harus tetap menjaga toleransi umat beragama. Ada yang tahu? Coba, yang tahu nggak? Kalau di pengajian suka gini nggak? Misalnya gini, kita ngaji kita muslim nih, misalkan tuh ada yang non muslim atau belum ngaji kita sama orangnya, kayak gitu nggak? Enggak kan? Kita harus saling menyayangi antar umat beragama. Yang diperangi apa? Hawa nafsu. Oke, hawa nafsu. Oke. Yang keempat nih, saling membantu sama lain. Ini gimana makanya? Ada yang tahu nggak? Saling membantu sama lain. Coba. Ada yang tahu nggak? Yang ini ada saling membantu katanya. Misalkan ada salah kesusahan nih. Berarti kita saling membantu. Untuk apa katanya membantu itu? Ada yang tahu nggak? Misalkan nih, kita lagi pulang nih, kan pulang dari sini di jalan nih, ketemu sama bapak-bapak nih lagi pulang berubah berat pas tanjakan gitu. Biasanya kita langsung gimana? Membantu kan? Dorong. Itu manfaatnya apa buat si bapak itu? Saling membantu sama lain. Kita membantu orang. Manfaat orang yang dibantunya apa? Berarti meringankan beban orang lain. Yang kelima ini ada menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa Pak? Menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan kita. Sekarang kita sekolah nih. Lingkungan kita ada apa? Ada pohon-pohon ya. Ada pohon jambu, pohon buah, buah-buah. Kenapa Pak harus dijaga kelestariannya? Ada yang tahu nggak? Ayo, pelajaran PLH dari harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan oke, bersih. Ada lagi nggak? Tidak. Oke, ada lagi nggak? Terjaga boleh itu. Ada lagi nggak? Nyaman. Oke, nyaman. Ada lagi? Yang bawah ini? Ada lagi nggak? Selain dari itu yang paling mendasar apa coba? Ada yang tahu nggak? Ini masih sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Jadi hubungan dengan keagamaan. Coba kita lihat ini. Misalkan kita tinggal di suatu lingkungan, kita kan manusia nih, gitu ya. Misalkan tinggal di lingkungan, tapi nggak ada lingkungannya, bisa nggak? Nggak. Lingkungan diciptain siapa? Allah. Tuhan kan. Berarti kita harus menjaga ciptaan Allah. Berarti menjaga kelestarian lingkungan sama dengan menjaga ciptaan Allah. Jadi sama tetap apa? Taat pada keagamaan. Oke. Lanjut penerapan sila kedua. Oke. Sila kedua apa cenah? Tulis ya. Yang pertama kebenaran yang bisa, kedua kemanusiaan yang adil. Oke, dan ada. Oke. Nih, ada salah satu contohnya nih. Oke. Ada lima ya. Yang pertama nih, saling menghormati pendapat. Kita suka diskusi ya di kelas, ada suka berselisih pendapat ya. Sampai tegang, sampai berantem, suka apa? Sampai adu mulut gitu. Oke. Harus saling menghormati pendapat. Kenapa? Harus menghormati pendapat. Balik lagi ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan yang ada. Berarti kita harus adil dalam saling menghormati pendapat. Karena gini, kalau misalkan dalam suatu diskusi, dalam suatu ruangan, misalkan bapak punya pendapat bapak ini, misalkan gini. Terus kalian juga punya pemikiran, Pak, kata saya begini, menurut pendapat saya gini, gitu. Misalkan bapak enggak, ya benar ini bapak gitu. Berarti bapak udah tidak adil. Berarti sesama manusia kita harus adil. Berarti ada pendapat dari kalian sama bapak di kampung dan didiskusikan bersama-sama di kelas. Berarti kita sama. Ini bisa diterapkan di keseharian. Misalnya di rumah ya, kita suka banyak apa? Banyak diskusi tegang. Kita suka banyak dialog sama orang. Kayak yang kedua, menjunjung tinggi HAM. Ada yang tahu HAM di sini? Ada HAM bukan daging. HAM, apa HAM? Jelasin ya. HAM.
yang jadi kepemilikan hak saya itu satu saya kan hak asasi yang apa? Manusia. Oke, yang singkat-singkat HAM hak asasi manusia. Berarti yang menjunjung HAM berarti kita menjunjung hak sesama manusia. Misalkan gini, saya gini, suatu saat misalkan kalian udah dewasa nih, udah berkeluarga, nanti dapat misalkan ada kegiatan dari desa atau dari manapun, ada pemberian bantuan. Misalkan yang satu nih, misalkan Surya orangnya harus kecukupan, misalkan nanti suatu waktu jadi bos ya, gitu amin, jadi bos. Nah, sedangkan misalkan disitu ada Sakila misalkan untuk masak sehari aja repot, harus cari uang kemana, misalkan kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya enggak. Jadi gini, yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan siapa? Surya atau Sakila? Tapi kita menjunjung tinggi HAM hak asasi manusia, tapi kita harus adil dalam memberikan sumbangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak yang orang kaya atau orang berada dikasih bantuan. Jadi sesuai ada ininya. Oke, tiga, menolong sesama manusia. Balik lagi, yang tadi kan ada menolong sesama manusia. Sekarang ada lagi menolong sesama manusia. Balik lagi kita sila kedua. Sila kedua apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, berarti ada kemanusiaan di depannya nih. Kemanusiaan. Berarti kita harus manusia. Lanjut. Tidak membeda-bedakan atau diskriminasi. Nah, ini yang sering terjadi. Sampai terjadi kemudian kayak gitu seringnya. Karena dia berbeda, dianggap berbeda di suatu kelompok, suatu kelas, apa kayak gitu. Dia diasingkan, gitu, dibeda-bedain kayak gini. Dia mah katanya itu anaknya kulitnya hitam, kita mah putih, bedain sana kayak gitu kan, karena kayak gitu. Terus apalagi dia mau orang sana katanya, kita mau orang sini, nggak boleh ke sana, kayak gitu ya. Padahal nggak boleh nih, tidak membeda-bedakan atau diskriminasi. Kenapa katanya? Ada yang tahu? Oke, tidak adil. Satu, karena tidak adil. Kedua, adil. Tapi kalau adil harus sama rata. Kayak kita di kelasnya kayak gini. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berarti nggak ada yang namanya, wah Pak, itu mah katanya dia mah anak orang kaya atau orang ini. Kayak gitu nggak ada. Kita sama di kelas, kita siswa. Kita di kelas semua siswa sama teman kayak gitu kan. Berarti nggak ada yang menyesuaikan dengan kehidupan pribadi. Oke, itu tadi ya. Yang terakhir menerapkan sikap sopan dan ramah. Kenapa katanya Pak harus ini menerapkan sikap sopan dan ramah? Ada yang tahu? Coba konsentrasi dimulai. Oke, kenapa katanya harus menerapkan sikap sopan dan ramah? Betul? Misalnya kita datang nih ke desa atau ke kota yang baru nih, nggak kenal, kita kan harus sopan dan ramah. Ada? Ingat, balik lagi ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat poin beradab. Yang punya adab siapa sih? Di pelajaran agama yang punya adab siapa? Kamu? Iya. Hewan ada adabnya nggak? Misalkan gini, ada ayam lewat, ayam bilang punten gitu, permisi, ada yang gitu nggak? Wah ya gitu. Kalau misalkan ada kucing lewat, punten, gitu enggak kan? Kalau kita lewat, ya bilang, iya kan takut kayak gitu. Berarti yang punya adab kamu? Iya. Mengapa kita makanya harus menerapkan sikap sopan dan ramah? Karena kita punya adab, kita punya apa? Kita manusia punya pemikiran, beda sama hewan kan? Jadi yang membedakan kita sama manusia. Oke. Lanjut kita ke sila ketiga. Oke. Menerapkan sila ketiga. Sila ketiga apa katanya? Yang
Persatuan Indonesia. Oke. Jadi ada contoh-contoh sikap ini. Yang pertama berpartisipasi dalam gotong royong. Nah di sini suka gotong royong ya. Sering banget begini. Kita lihat apa aja sih gotong royongnya? Coba. Kerjasama. Oke, apa aja dalam hal apa kerjasama? Oke, membersihkan lingkungan. Bertanya ada lagi nggak? Yang kemarin tuh rame-rame di depan kita bikin apa ini? Oke, itu udah gimana kan sama. Yang kemarin 17 Agustus kita rame-rame bikin enggak? Udah. Oke, gotong royong kan sama nggak sendirian kan bareng-bareng ya. Oke, ada lagi nggak? Di masjid suka gotong royong nggak? Kira-kira? Dalam hal apa di masjid? Bersihkan masjid. Oke. Di lingkungan ada nggak? Lingkungan kalian gotong royong? Ada apa aja? Selain membersihkan tadi bisa apa? Kerja bakti, oke, sama kayak membersihkan lingkungan, tapi kerja bakti lebih luas. Oke. Dan nanti nggak, misalkan nih di suatu tempat di daerah kalian rumah, misalkan ada yang mau ngebangun rumah, biasanya suka ada ngebantuin nggak? Suka. Ya dari warga ya, itu masuk ke gotong royong. Oke. Yang keduanya, menghargai keberagaman budaya. Di sini nih desa kita tuh desa budaya, membudayakan kita menghargai keberagaman budaya. Banyak kan budayanya kita. Ya, nggak usah jauh-jauh mana dulu di desa kita dulu. Banyak budayanya apa aja di sana? Oke, sisingaan ada, ya. Apalagi? Barongsai ada. Oke, apa gogo berarti ya? Oke, ada lagi nggak? Jaipongan ada tariknya. Ada lagi nggak? Pencak silat ada. Ada lagi nggak? Ada nggak? Masa lamun ada hajat nggak ada yang pemainnya? Selain itu ada degung, oke ada, ya kan? Bisa. Ada degungnya kan? Ada lagi nggak? Kalau tahun kemarin kita, bayang ada ya? Bayang. Tahun kemarin kita nih perpisahan, ada apa tuh? Upacara adat ada. Ada lagi nggak? Ini dari yang adatnya nih, belum dari keagamaannya nih. Ada lagi nggak? Masuk upacara adat. Ada lagi nggak? Oke, masukkan dulu nih sama dulu. Yang ini yang dari keagamaannya ada lagi nggak? Coba. Udah ada dari keagamaannya. Oke, ada salawatan katanya kayak gitu. Ada pengajian kan mungkin kayak gitu. Terus setiap hari-hari besar keagamaan kita dirayakan. Itu masuk budaya juga. Oke. Masih banyak ya. Harus saling menghargai keberagaman budaya. Berarti kita harus saling menghargai. Coba kalau kita saling menghargai, senang nggak kita misalkan oh di sini ada yang acara ini, ada acara kegiatan nih, ada apa kayak gitu. Kita sebenarnya pada datang apa nih? Misalkan ada pengajian juga sama kan datang ikut pengajian, senang nggak? Jadi kalau saling menghargai ini, berarti terjadi apa? Tadi balik lagi sila ketiga. Persatuan Indonesia, berarti saling menghargai keberagaman, jadi kita saling bersatu. Kan kalau kita nggak menghargai begini, rumah apa? Misalkan kita nggak suka kayak apa? Kayak kan tuh di situ suka abu-abu, saya mah enggak, saya mah alim nih agama kayak gitu. Kan bersatu nggak kira-kira? Enggak kan? Terpecah kan? Gitu. Kalau kita saling menghargai aja. Jadi melihat juga dari sisi negatifnya, misalkan memang kan kalau dari bulan suka banyak yang negatifnya ya, suka banyak yang minum keras kayak gitu. Nah, tapi lihat dari positifnya, kita melestarikan budaya selama tidak menyakiti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nanti masih bisa dari bisa. Oke, jadi apa tadi? Kalau kita saling menghargai keagamaan, jadi bersatuan. Oke. Lanjut yang keempat, menghormati lambang negara. Nah, yang tadi lambang negara itu apa? Garuda. Oke, oke. Ada lagi nggak? Oke, bendera. Warna putih. Ada lagi nggak? Lambang negara nih. Kenapa? Apa sih lambang negara itu? Nanti ciri khas karakter suatu negara. Misalkan kita di Indonesia nih nggak punya bendera merah putih,
gurunya itu siapa? Berarti apa? Jadi kita harus menghormati. Kenapa harus dihormati? Karena nih zaman dulu nggak kayak kita bisa ngibarin bendera bebas kan tiap hari Senin. Kadang kalau latihan turunin naikin gitu. Terus Pancasila kita tinggal print, tinggal beli, kebanyakan dibuat terus sama lambang-lambang yang lainnya. Kalau zaman dulu nih kita mau ngibarin bendera aja taruhannya apa? Ya, Jawa, kan? Gitu. Apalagi penjajahan berkibar bendera itu langsung datang penjajah. Kan? Jadi kita harus bersyukur, harus menghormati lambang bendera karena para pejuang, para pahlawan, berjuang mati-matian untuk dapat memerdekakan negara kita agar kita bisa bebas nih, kita merdeka dan bebas kita dari penjajah. Kita menghargai, menghormati lambang negara. Yang terakhir nih, menjaga persatuan antara satu sama lain. Nah, ini yang masih susah di kita ya. Benar nggak? Masih suka lihat nggak kalau di buka ada yang demo? Misalkan ini demo karena beda keyakinan atau beda suku, beda ras kayak gitu kan? Ya kan? Seringnya kejadian kita banyak yang kita. Makanya kita menjaga persatuan. Karena kenapa? Karena kita itu Indonesia, NKRI. Kalau sama-sama Indonesia berarti harus bersatu. Jangan berpisah. Masih konsentrasi nggak nih? Ngantuk nggak? Masih, oke. Nanti 30 menit kita break dulu. Ini ada sila keempat. Apa sila keempat itu? Perhatikan, lanjut mungkin. Oke, ini salah satu untuk penerapannya nih, yang pertama berpartisipasi dalam musyawarah. Nah, ini dulu nih kita tanggal 27 nih, mau ada musyawarah, ya kan? Gak cuma kita aja, nasional juga ada nih. Kita ada pemilihan apa katanya? Bupati sama gubernur, musyawarah kan? Demokrasi. Oke, selain itu kita bermusyawarah di kelas, musyawarah kita di sini apa nih? Musyawarah kita di kelas sebetulnya. Struktur organisasi kita musyawarahkan kan kita obrolkan sama-sama. Ya, nggak sama Pak. Kamu ini. Musyawarah. Jadi kan untuk musyawarah itu kita mengumpulkan orang-orang ya dalam suatu perkumpulan, suatu forum mendiskusikan suatu permasalahan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oke. Yang kedua, menghargai dan menjunjung demokrasi. Nah, misalnya yang tadi demokrasi, pasti demokrasi apa? Demokrasi. Ada yang tahu demokrasi? Suka ada nih. 4 tahun sekali kita kayak kemarin pemilihan presiden. Pesta demokrasi. Apa sih demokrasi? Ada yang tahu? Demokrasi bukan demonya. Demokrasi. Ini garis besarnya ini ya, demokrasi. Demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Oke. Udah 30 menit ya, kita break dulu, istirahat dulu ya. Oke. Gimana udah beres tadi istirahatnya? Kita terusin ya. Sama tadi terakhir sila keempat kan? Oke. Yang terakhir nih, sila kelima. Penerapan sila kelima. Sila kelima apa kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, adil disebut lagi. Keadilan. Adil ada. Keadilan sosial katanya. Nih, salah satu contohnya nih. Menjunjung keadilan dan kesetaraan. Keadilan berarti kita harus adil, harus apa katanya tadi?
katanya tadi kita tuh harus adil, kayak harus adil nih. Misalkan ada yang bertanya ke sini terus bapak, misalkan satu orang terus adil nggak? Ada yang bertanya yang lain, cuma kok nggak diadilin, adil nggak? Tidak. Berarti harus sama rata. Keadilan dan kesetaraan. Kayak tadi tahu Pak, kita di kelas ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kesetaraan. Berarti tidak ada nggak dibeda-bedain. Oke, ini ada lagi menghargai HAM lagi tadi. HAM apa tadi? Oke, hak asasi manusia. Nanti PR-nya di rumah ya, cari hak asasi manusia. Oke, apa aja? Manusia. Dan ketiga, ikut serta dalam kegiatan sosial. Nah, kayak tadi di sila sebelumnya ada yang namanya gotong royong. Ikut serta dalam gotong royong. Sama nggak kira-kira sama ikut serta dalam kegiatan sosial? Kegiatan sosial berarti kita di apa katanya? Apa katanya? Kegiatan sosial. Di masyarakat. Oke, masyarakat. Apa aja itu? Tadi ada kan gotong royong. Ada lagi nggak? Berarti oke, ada lagi di masyarakat. Kalian sebagai pelajar di masyarakat apa aja kegiatan sosialnya? Apa boleh menjaga lingkungan? Oke, menjaga lingkungan di masyarakat. Ada lagi nggak? Oke, membersihkan tadi kerja bakti gotong royong, membersihkan. Ada lagi nggak? Kira-kira? Ada lagi nggak? Sebagai pelajar, sebagai siswa yang paling umumnya, tugas kalian apa katanya? Agar menjadi penerus bangsa yang merdeka, yang agar menjadi penerus bangsa yang gini, yang paham akan ilmu ya, bukan ilmu pelajaran aja. Jadi semua dari adab, tadi ada mungkin dari adabnya, dari sifat kita harus adil nih, harus menghargai apa perbedaan dari yang ada ya. Terus kita harus menjunjung dan menghargai hak asasi manusia. Itu harus diterapkan sehari-hari di rumah maupun di sekolah atau di rumah masyarakat. Oke, sekian dan terima kasih. Coba tadi terakhir kita bahas apa aja nih? Kan dari sila ada 5 sila nih, ada sifat-sifatnya aja. Coba apa aja? Kelompok sana dulu. Yang sila pertama apa aja? Coba tadi tulis nggak? Oke, penghormatannya ada lagi? Oke, itu lagi. Coba yang sila kedua, kelompok sana. Yang sila kedua apa? Ada nggak? Ada nggak yang sila kedua? Coba tadi. Mulai bareng-bareng apa aja sila kedua? Berpartisipasi dalam musyawarah
hasil diskusi ini. Satu kelompok. Satu gambaran diskusi. Nih, diskusikan sama kalian begini. Kan tadi penerapan apa dari sila-sila ya, dari 5 Pancasila nih. Coba sama kalian cari diskusikan bareng-bareng nih. Oke, dari semuanya berarti kita udah tahu ya cara penerapannya di masyarakat, di rumah, di sekolah, kayak gimana ya. Oke, untuk kedepannya Bapak mohon mudah-mudahan setelah kita mempelajari nilai-nilai tentang Pancasila, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan nilai-nilai baiknya baik di sekolah. Sekarang tadi katanya harus mendengarkan guru ketika menerapkan. Oke, berarti sekolah, di rumah maupun di masyarakat.